Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekeliruan yang sering terjadi ketika kita membaca suratul Fatihah. Sebelum kita masuk kepada pokok yang akan kita bahas, beberapa hal yang harus kita ketahui tentang sejarah suratul Fatihah dan apa sih pendapat 4 imam mazhab terhadap suratul Fatihah. Yang pertama, suratul Fatihah adalah sebagai keutamaan pembuka dalam ibadah. Sebelum kita berdoa, sebelum kita sholat, bahkan Al-Fatihah termasuk sebagai salah satu rukun syah sholat dengan membaca suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah juga digunakan sebagai penyembuh atau asyifa dalam hal-hal yang kita butuhkan dan akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suratul Fatihah sebagai ayat makkiyah atau surat yang turun di Mekah berjumlah 7 ayat, yang dimana pendapat Imam Madhab terletak kepada masukkah kata basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Fatihah. Dari pandangan pendapat Imam Madhab yang masyhur seperti Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali beranggapan bahwa basmalah tidak termasuk dalam suratul Fatihah karena fungsinya hanya sebagai pemisah terhadap surat dan surat lainnya. Mereka menggunakan dalil dari hadis Bukhari nomor 395. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Allah membagi ibadah menjadi 2 bagian. Maksudnya ibadah ini sholat. Lalu barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini menjadi landasan pendapat dari Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sedangkan Imam Syafi'i ini berpendapat bahwa basmalah adalah kandungan yang sempurna dalam suratul Fatihah berdasarkan suratul An-Naml ayat 30 yang berbunyi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu keutamaan selanjutnya, suratul Fatihah adalah suatu pembuka, sesuai dengan artinya membuka semua ibadah setiap hari yang kita lakukan, dan termasuk salah satu rukun wajib syah sholatnya. Tanpa kita membaca Al-Fatihah, tanpa kita benar membaca Al-Fatihah, maka rusak sholat kita. Dan yang terakhir, Al-Fatihah digunakan sebagai penyembuh akan diri kita, untuk kita menyadari bahwa sesungguhnya keesaan Allah SWT adalah satu-satunya yang harus kita kejar. Karena Al-Fatihah mencakup tujuan dari hidup kita ini. Untuk mencapai apa? Mencapai keridhaan Allah. Untuk apa kita di dunia? Untuk beribadah kepada Allah, untuk meminta ampunan kepada Allah, untuk percaya kepada hari akhir. Dan kita tahu sejarah-sejarah dari kaum-kaum atau golongan yang tersesat, atau golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Di situ banyak sekali tujuan yang kompleks dari suratul Fatihah. Nah, selanjutnya kita akan masuk kekeliruan yang sering dilakukan orang. Bagi yang awam, bagi saya juga termasuk yang masih belajar, tentang cara membaca suratul Fatihah dengan baik dan benar. Dalam suratul Fatihah, kita sering sekali dengar dengan istilah makhrajul huruf atau tempat keluarnya huruf. Makhrajul huruf dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, makhrajul huruf al-jawf atau tempat keluarnya huruf melalui rongga mulut. Yang kedua, makhrajul huruf al-lisan, tempat keluarnya huruf melalui lidah. Selanjutnya, makhrajul huruf al-halqi, tempat keluarnya huruf melalui tenggorokan. Yang keempat, makhrajul huruf asy-syafatain, tempat keluarnya huruf melalui 2 buah bibir. Yang terakhir, makhrajul huruf al-haishum, tempat keluarnya huruf melalui hidung. Dari 5 makhrajul huruf tersebut dalam suratul Fatihah sangat lengkap
kita gunakan dalam membaca suratul Fatihah. Bahkan jika secara detail kita membahas tajwid untuk tata cara membaca suratul Fatihah, terdapat 42 hukum tajwid yang harus kita kuasai. Tetapi kalau diringkas nggak sampai 10, pasti masih di bawah 10. Karena hal-hal tersebut sudah biasa kita ketahui dari semenjak kita kecil, dini, bahkan PAUD, sampai kita meninggal sekolah menengah atas. Tapi kita sudah sering mendengarnya. Karena suratul Fatihah sudah pasti familiar kok di telinga kita. Kekeliruan dalam membaca suratul Fatihah secara umum dan menurut pendapat saya dan sering saya temui, kita akan membaca secara simpel dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, kecuali basmalah. Kita akan masuk ke ayat kedua di kata Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama, pada kata alhamdu seringkali terdengar alnya ini terpantul, sedangkan yang harus kita ucapkan yang paling baik, kata-kata al tertahan di langit-langit atas, alhamdu. Jadi ketika jatuhnya lidah mengucapkan kata hamdu, alhamdu. Selanjutnya terdapat pada ayat ketiga, yaitu pada kata ar-Rahman. Ro bertasjid atau setiap huruf yang bertasjid dalam ilmu tajwid selalu disebut sebagai nabr, di mana kita harus membacanya dengan cara menekan ar-Rahmanir-Rahim. Tetapi dalam takrir, pengulangan dari penekanan itu tidak berlebihan. Seperti ar-Rah, itu berlebihan. Cukup simpel menyebutkan ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanir-Rahim. Cukup seperti itu. Pengulangannya kurang lebih 1-2 kali. Ar-Rah, Nirrah. Selanjutnya di kata-kata ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Yau di sini seringkali tidak terdengar jelas. Yaumiddin, yau, mulut, yau. Pada kata itu rongga mulut kita seperti kita ingin bersiul. Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Selanjutnya masuk ke ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya di sini ya bertasjid. Iya bertanda tasjid harus kita membaca dengan cara nabr atau ditekan. Kalau kita membacanya secara flat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, flat secara itu tidak ada tekanan nabr pada ya bertasjid, sehingga ya bertasjid harus dibaca seperti itu dengan tekanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Seringkali di sini kita banyak yang terpleset. H tafhim atau H besar yang sering kita didoktrin dari kecil bahwa itu ada H besar, ada H kecil. Sebenarnya yang benar adalah H tafhim dan H tarkik. H tebal itu H tafhim, sedangkan H tarkik adalah H yang tipis. H tafhim dibaca tebal, sehingga cara membacanya ihdinas, keluar dari rongga mulut atau di pangkal lidah bagian dalam tenggorokan, tidak di lidah tapi di tenggorokan dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana cara tahunya kita sudah pas belum sih? Pasti ada getaran di bawah tenggorokan kita. Ada getaran di dalam tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Masuk ke dalam ayat ke-6 dan ke-7 suratul Fatihah. Ini banyak keunikan. Kenapa saya bilang unik? Di sini kita harus sedikit tricky untuk memahami huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la itu huruf yang harus kita baca tebal, tetapi tidak idhar. Dalam artian idhar dan tebal itu berbeda. Maksudnya berbeda di sini, huruf-huruf yang kita saat menyebutkannya kita cenderung akan seperti ingin bersiul. Ada huruf ho, ada huruf ko, lalu ada huruf ghain, ada huruf po, ada huruf zo, ada huruf sod, ada huruf do. Dan itu semua seperti bersiul. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Bukan tak ihdinas siratal mustaqim. Berbeda.
ihdinas siratal mustaqim. Berbeda ya. Teman-teman bisa coba di rumah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Masuk ke ayat terakhir, ini juga unik. Siratal dimulai dengan kata shad, itu sudah masuk juga huruf istilah. Siratal ketemu huruf ta, itu juga termasuk huruf istilah. Siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina nun mati bertemu dengan ain. An'amta itu izhar. Tidak boleh tersambung atau terpantul seperti terdengar huruf an, an'am, tidak an'am. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nun mati bertemu dengan ain ini termasuk hidhar halki, idhar yang jelas. Sedangkan amta, ain bertemu dengan mim itu termasuk terdapat idhar syafawi. Dan ini berbeda cara penyebutannya. Dan ini sering kali terdengar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Masuk ke ayat selanjutnya, ghairil maghdubi. Ghaib. Itu tadi termasuk ya. Ghairil maghdubi dan huruf dha. Ghain kelanjutannya dengan huruf dha. Maka cara penyebutannya seperti kita tadi membaca kata alhamdulillah. Ketika kita akan menjatuhkan lidah kita ke bawah, seakan-akan kita sudah menyambungkan, bahkan kita sudah menyambungkan huruf selanjutnya, alhamdulillah. Sama seperti kita membaca ghairil maghdubi. Maka saat kita rongga kita maju ke depan seperti bersius, itu sudah menyebutkan kata dha dari maghdubinya. Jadi terlihat sama. Bahkan kalau dari jauh kita akan mendengar seperti seakan-akan mereka berkata membaca ghairil maghdubi seperti maudu. Padahal saat mereka memakhraj dihurufkan maghdubi, tapi dari jauh sekali bisa terdengar seperti maud. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di kata terakhir suratul Fatihah juga terdapat huruf dha dan juga termasuk huruf istilah. Di mana huruf dha ya itu kata-kata huruf dha yang paling sempurna hanya bisa diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Paling sempurna hanya Rasulullah SAW yang mampu mengucapkannya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh membaca semampu kita, sebaik kita. Oleh sebab itu, kenali hukum-hukum tajwid dalam membaca surat Al-Fatihah. Kita rangkum dari ayat kedua sampai dengan ayat ke-10. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa praktekin setiap hari di rumah, apalagi sedang wabah pandemi COVID-19, kita pasti sering di rumah, maka sering belajar, sering berpraktik, dan sering juga kita setor hafalan kita tentunya. Apalagi buat teman-teman yang belum lancar membaca surat Al-Fatihah, karena ini termasuk salah satu syarat wajib saat sholat kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.